Halo semuanya. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa minyak di bumi akan habis paling lama dalam beberapa dekade, dan tidak akan ada lagi minyak yang dapat digunakan? Namun puluhan tahun kemudian, masih banyak minyak yang tersedia di bumi saat ini. Yang lebih mengejutkan adalah harga minyak mentah terkadang turun, dan kita sama sekali tidak melihat tanda-tanda menipisnya minyak. Mengapa ini? Berapa lama minyak yang ada di bumi bisa dimanfaatkan? Jawabannya mungkin sepenuhnya menumbangkan persepsi Anda. Mari kita pahami terlebih dahulu proses lahirnya minyak. Pandangan umum di masa lalu adalah bahwa setelah kematian hewan dan tumbuhan di bumi, bangkai mereka perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Setelah miliaran tahun reaksi geologis yang kompleks, bangkai hewan membentuk minyak dan bangkai tumbuhan membentuk batu bara. Namun kemudian, ilmuwan manusia menemukan bahwa ini salah. Menurut perkiraan nilai energi, untuk membentuk cadangan minyak dan batu bara dalam skala yang begitu besar saat ini, diperlukan waktu paling tidak jutaan tahun bagi semua bangkai hewan dan tumbuhan untuk ditumpuk dan kemudian ditenggelamkan ke dalam tanah bersama-sama. Ini sungguh tidak mungkin. Jadi, dari mana semua minyak dan batu bara ini berasal? Menurut penelitian terbaru para ilmuwan, batu bara dan minyak bumi di bumi merupakan zat hidrokarbon yang terbentuk setelah tumbuhan mati terkubur di bawah tanah. Karena kondisi geologi yang berbeda, sebagian dari mereka berubah menjadi batu bara dan sebagian lagi menjadi minyak. Pendek kata, terbentuknya minyak dan batu bara tidak ada hubungannya dengan bangkai hewan. Jadi dari manakah di bumi ini berasal bejada banyak bangkai tanaman yang mampu menyediakan energi dalam jumlah besar seperti itu? Hal ini terkait dengan insiden pencemaran hutan yang terkenal dalam sejarah bumi. Di era bumi yang sangat kuno, yaitu sekitar 400 juta tahun yang lalu, selama evolusi kelangsungan hidup yang sengit, sebuah tanaman yang sangat ambisius mengembangkan lignin untuk pertama kalinya, dan lahirlah pohon pertama di bumi. Selama 40 juta tahun berikutnya, tidak ada bakteri atau jamur di bumi yang mampu memecah lignin, dan tidak ada hewan yang tertarik pada lignin. Hal ini mengakibatkan konsekuensi serius. Selama waktu itu, kayu tidak dapat terurai, seperti plastik yang sulit terurai saat ini. Saat itu seluruh permukaan bumi telah tercemar oleh pepohonan yang terus tumbuh. Akibatnya, hutan menjadi penguasa bumi pada saat itu, dan merupakan penguasa yang sangat jahat. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida dari udara, menyebabkan kandungan oksigen bumi meningkat tajam dan suhu turun tajam. Tingginya konsentrasi oksigen secara langsung mengubah struktur atmosfer bumi, sehingga menyebabkan 99,99% spesies di bumi punah akibat keracunan oksigen, sekaligus menyebabkan seluruh mineral yang ada di permukaan bumi teroksidasi. Selama puluhan juta tahun, mayat-mayat yang tertinggal setelah pohon-pohon mati menumpuk di bumi dan tidak dapat terurai. Kayu-kayu tersebut tenggelam ke dalam tanah secara bertahap dengan pergerakan geologis yang sesekali terjadi, menyediakan kondisi yang cukup untuk pembentukan batu bara dan minyak. Bagaimana insiden pencemaraan hutan di bumi berakhir? Baru setelah bertahun-tahun kemudian, jamur pintar berevolusi menjadi jamur dan menguasai teknik degradasi lignin, dan bumi perlahan-lahan menjadi seperti yang kita lihat saat ini. Jika jamur tidak muncul, mungkin tidak ada manusia di bumi. Namun degradasi lignin memang sangat sulit. Bahkan saat ini, banyak pohon mati di alam tidak dapat terdegradasi dalam waktu beberapa dekade. Justru karena sifat kayu inilah manusia memilih kayu sebagai bahan bangunan, dan penggunaannya nomor 2 setelah batu. Dilihat dari cara terbentuknya minyak,
Minyak merupakan sumber daya yang sama sekali tidak terbarukan, karena zaman di mana hutan mendominasi bumi tidak akan pernah terulang lagi, dan kini tidak hanya jamur yang ada di bumi, tetapi juga rayap. Mayat yang tertinggal setelah pohon mati tidak dapat terakumulasi selama jutaan tahun, dan minyak baru tidak dapat terbentuk. Karena minyak merupakan sumber daya yang tidak terbarukan dan jumlahnya semakin berkurang seiring penggunaannya, berapa banyak minyak yang tersisa di bumi saat ini? Menurut statistik dari Konferensi Energi Dunia, cadangan batu bara dunia yang terbukti dan dapat dieksploitasi berjumlah 1,598 triliun ton, dan diperkirakan akan ditambang selama 200 tahun lagi. Namun, cadangan minyak yang dapat dipulihkan jauh lebih kecil, yaitu sejumlah 121,1 miliar ton, dan diperkirakan dapat ditambang selama 30 hingga 40 tahun lagi. Setelah mendengar angka ini, semua negara di dunia harus bergegas membeli dan menyimpan minyak, dan harga minyak mentah internasional harus melonjak. Namun kenyataannya tidak ada yang panik. Dan harga minyak mentah telah turun dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa demikian? Pasalnya, telah muncul teknologi baru yang telah meningkatkan kemampuan manusia dalam memperoleh minyak hingga puluhan juta kali lipat, yaitu teknologi minyak serpih. Apa itu teknologi minyak serpih? Teknologi ini dapat mengekstrak minyak serpih dari lapisan serpih di kerak bumi dan kemudian memecahnya menjadi minyak mentah sintetis, yang memiliki kinerja hampir sama persis dengan minyak mentah tradisional. Bisa dibayangkan seperti ini, minyak serpih adalah produk setengah jadi dari minyak bumi di bumi, tersebar luas di lapisan serpih kerak bumi dan tidak dapat dieksploitasi sebelumnya. Oleh karena itu, ketika cadangan minyak yang dapat diperoleh kembali dihitung di masa lalu, bagian ini tidak termasuk. Namun setelah manusia menemukan teknologi minyak serpih, bagian sumber daya ini dapat dimanfaatkan. Penemuan teknologi minyak serpih telah meningkatkan cadangan minyak yang dapat dipulihkan manusia ke tingkat yang mengerikan. Seberapa besar peningkatannya? Data yang dirilis oleh majalah As Oil Gas menunjukkan bahwa cadangan minyak serpih dunia sekitar 11 triliun hingga 13 triliun ton. Seperti yang saya sebutkan tadi, cadangan minyak terbukti yang dapat diperoleh kembali saat ini adalah sekitar 121,1 miliar ton, yang berarti cadangan minyak serpih lebih dari 100 kali lipat cadangan minyak tradisional. Berapa lama waktu yang dibutuhkan masyarakat manusia untuk menggunakan begitu banyak minyak serpih? Dapat digunakan sedikitnya selama 3.000 hingga 4.000 tahun. Dilihat dari tren saat ini, hanya masalah waktu saja sebelum manusia menghentikan penggunaan minyak dan batu bara demi melindungi lingkungan ekologi bumi. Oleh karena itu, minyak dan serpih minyak yang telah ditemukan saat ini sudah cukup untuk digunakan manusia. Namun dalam jangka pendek, minyak serpih tidak dapat menggantikan minyak tradisional karena minyak serpih memiliki kelemahan, yaitu tingginya biaya ekstraksi. Teknologi ekstraksi minyak serpih saat ini belum cukup matang, dan biaya ekstraksi jauh lebih tinggi daripada minyak tradisional. Hanya sedikit minyak serpih berbiaya rendah yang dapat diekstraksi. Namun, minyak serpih memiliki cadangan yang sangat besar dan potensi marin keuntungannya sangat mencengangkan. Hanya masalah waktu sebelum teknologi minyak serpih mencapai terobosan besar. Sumber energi utama di bumi saat ini masih minyak, satu-satunya alasan adalah karena minyak murah. Di banyak negara penghasil minyak utama di Timur Tengah, biaya produksi kurang dari $10 per barel. Sedangkan biaya produksi rata-rata internasional kurang dari $30 per barel. Ini hanya sebagian kecil atau bahkan beberapa persepuluh dari biaya sumber energi hijau lainnya. Oleh karena itu, di masa depan,
Minyak akan terus menjadi sumber energi utama yang digunakan umat manusia karena biayanya yang rendah. Bahkan jika minyak benar-benar habis dalam beberapa dekade mendatang, minyak serpih dalam jumlah besar akan cukup untuk digunakan masyarakat manusia selama ribuan tahun, sampai manusia menemukan teknologi yang lebih maju dan menemukan sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Oleh karena itu, pertanyaan apakah minyak akan habis tidak lagi menjadi masalah di masa depan. Sebagai manusia, kita patut mensyukuri kehadiran jamur yang pertama kali muncul di muka bumi. Meski mengganggu produksi minyak bumi, namun juga memulihkan lingkungan atmosfer bumi yang sempat dirusak oleh hutan. Tanpa jamur ajaib itu, mungkin masih belum diketahui apakah masih ada manusia di bumi saat ini. Selamat datang untuk berlangganan di saluran saya. Saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan di sini. Sampai jumpa di lain waktu.